Kami, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Garut, akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 terkait dengan coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari pengamat atau observer, kemudian ada coach dan juga coachee. Bersama saya Herni Nurliana dari SMP Negeri 1 Lewigoong. Dan saya Wawan SPD dari SDN 3 Jangkuran. Saya Desi Arianti dari SDN 3 Cangkuang. Selamat menyaksikan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Desi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wawan. Gimana nih kabarnya Bu Desi hari ini? Alhamdulillah luar biasa, baik sekali. Baik. Kalau Bapak bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu Desi, saya baik-baik saja. Iya, alhamdulillah. Bu Desi, sebelum kita melakukan coaching nih, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Bu Desi. Iya. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya. Nah, baik Ibu, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati ya. Dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Nah, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Itu ya yang akan saya nilai. Nah, kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee? Ya, sebagai coach itu harus memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee-nya ya. Dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach-nya. Nah, jangan lupa ya, disesuaikan dengan prinsip coaching ya. Dalam prinsip coaching kita itu ya, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu itu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Iya, terima kasih untuk pertanyaannya Pak ya. Baik, ya. Untuk yang potensi yang ingin saya kembangkan hari ini, yaitu saya ingin mengembangkan tentang present atau kehadiran penuh, lalu mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Seperti itu Pak. Begitu ya. Pertanyaan kedua nih Bu Desi. Iya. Kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Iya. Kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif, juga tentang memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik. Jadi yang ingin Ibu kembangkan itu adalah kompetensi yang spesifik ya, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, kemudian terakhir ya Bu ya, Bu Desi ya, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini ya. Terus ya itu pertanyaannya, jadi indikator yang bagaimana ya yang diinginkan oleh Ibu Desi itu dalam proses coaching kali ini kita kali ini. Iya, saya ingin coachee saya nantinya bisa menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya, seperti itu Pak. Baik Bu Desi, demikian dulu ya Bu praobservasinya kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap Bu Herni nanti ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih banyak Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yani. Apa kabarnya hari ini Bu Desi? Alhamdulillah luar biasa baik sekali. Bu Yani bagaimana sekarang? Alhamdulillah Ibu, Alhamdulillah. sehat, luar biasa, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kemarin kata Bu Rina ada yang mau disampaikan kepada saya ya. Ada apa Bu Yani? Iya Ibu, jadi kebetulan ya hari ini saya bertemu dengan Bu Desi. Iya. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Oh, ya udah kita nyari dulu tempat yang nyaman ya. Boleh. Iya. Mau di mana Bu? Di ruang piket aja yuk. Boleh, Iya. boleh. Bu Desi,
Jadi seperti ini ya Bu ya, saya itu punya permasalahan di kelas yang saya ajar gitu Bu ya. Saya mengajar di 6 kelas, namun mayoritas dari kelas yang saya ajar itu saya melihat bahwa anak-anak itu kurang antusias gitu Bu ketika melakukan proses pembelajaran. Kemudian kalau saya lihat dari tugas pun paling 50% Bu yang mengumpulkan tugasnya tepat waktu. Jadi saya bingung gitu, saya harus seperti apa. Makanya saya ingin bertemu dengan Bu Desi, saya akan sharing terkait permasalahan yang saya temui di kelas saya. Iya, kalau saya perhatikan dan saya menelaah dari apa yang Ibu ucapkan, itu sepertinya dari motivasi anak ya Bu ya? Betul Ibu, ya motivasi anak-anak ya. Iya, nah lalu apa nih yang akan Ibu kembangkan? Yang ingin saya harapkan gitu ya Bu ya, ketika saya bertemu dengan Ibu gitu, saya ingin mudah-mudahan kalau sudah sharing saya ini bisa mendapatkan solusi atas apa permasalahan yang terjadi di kelas saya gitu. Kemudian motivasi siswa juga bisa meningkat kembali gitu, tidak seperti yang sekarang ini. Oh, nah kalau menurut Ibu berapa penting sih motivasi anak di dalam pembelajaran? Kalau menurut saya sangat penting sekali ya Bu Iya. ya gitu. Kalau motivasi anaknya sudah bagus gitu, otomatis anak semangat belajar sehingga tujuan pembelajaran pun akan mudah tercapainya gitu ya Bu ya. Iya, betul sekali. Motivasi anak itu akan menunjang keberhasilan dalam pembelajaran di dalam kelas, dan anak pun akan mencapai tujuan pembelajaran yang sudah kita tentukan. Betul, Seperti betul. itu. Nah, menurut pandangan Ibu, Ya. hal apa saja yang membuat motivasi murid itu rendah ketika dalam kegiatan pembelajaran di dalam kelas? Kalau saya lihat gitu ya Bu, mungkin yang menjadikan motivasi anak-anak itu menurun ketika saya kan mengajarnya bahasa Inggris, jadi saya cenderung lebih mendominasi gitu terus untuk berbicara, sehingga anak-anak kalau terus-terusan kita berbicara mereka ngantuk, bosan gitu ya Bu ya. Kemudian mereka juga menjadi kesempatannya berkurang untuk bisa berbicara, berpendapat, atau misalnya hanya berbicara ketika ditanya saja. Mungkin seperti itu Bu yang bisa menyebabkan motivasi belajar anak-anak rendah gitu Bu ya. Nah, kalau menurut pandangan Bu Herni nih, ya apa sih yang diinginkan oleh murid-murid Bu Herni itu? Oke, kalau misalnya dilihat kelas 7 itu masih seperti anak-anak yang masih masa transisi ya. Jadi dari SD ke SMP mungkin murid akan senang belajar jika pembelajarannya itu suasananya asik, kemudian tidak membosankan, tidak monoton. Mungkin seperti itu ya Bu ya. Iya, bagus, saya setuju dengan Bu Herni. Nah, dengan apa yang Bu Herni paparkan barusan mengenai tugas yang diberikan Bu Herni kepada peserta didik, itu tidak tepat waktu. Betul. Nah, tidak tepat waktu dalam pengumpulan tugasnya seperti itu ya. Iya. Nah, menurut Ibu kira-kira kekuatan apa yang ada di dalam diri Ibu untuk membangkitkan motivasi anak? Oke, kalau menurut saya gitu ya Bu ya, tugas itu kan pasti ada ya, LKPD itu diberikan ya dalam setiap materi gitu kan ya. Nah, menurut saya kekuatan yang ada di dalam diri saya itu punya semangat belajar yang tinggi gitu. Jadi saya itu bukan hanya mengajar ya sudah transfer ilmu saja kepada mereka gitu, tapi juga saya harus menuntun mereka, mendidik mereka, membentuk karakter mereka dalam proses pembelajaran, sehingga bukan hanya masalah pengetahuan dan keterampilan saja, tapi sikap juga ya Bu ya, karakter juga gitu. Setuju. Nah, dari sana sudah jelas ya, saya melihat Ibu mempunyai potensi yang bisa Ibu kembangkan untuk bisa menjadi guru yang lebih baik lagi untuk anak-anak Ibu di dalam kelas. Namun pastinya ada hambatan mungkin ya ketika Ibu mengembangkan apa yang Ibu miliki di dalam kelas untuk mencapai tujuan pembelajaran yang Ibu sebutkan tadi. Nah, menurut Ibu hambatannya apa sih? Kalau menurut saya hambatan-hambatannya itu bisa jadi banyak faktor ya Bu ya. Bisa saja karena memang suasana kelas yang ribut, kemudian
kalau pagi-pagi anak itu kan masih semangat belajarnya, Iya. tapi kalau sudah ganti pelajaran penasaran pengen jajan dulu. Iya. Apalagi kalau setelah pelajaran olahraga mungkin yang jadi hambatannya haredang, lelah, capek Iya, ya Bu ya, iya. harus pembelajaran. Jadi untuk masuk ke pembelajaran berikutnya anak harus dicas lagi semangatnya gitu. Kemudian karena kan tiap anak itu punya karakter yang berbeda-beda ya Bu ya, gaya Iya. belajarnya. Jadi mungkin kalau misalnya saya yang berbicara menjelaskannya, mungkin untuk anak yang punya gaya belajarnya audio bisa senang ketika saya terus-terusan menerangkan, tapi mungkin untuk yang visual Iya. mungkin kurang cocok ya, karena mereka perlu berbagai media yang bisa eye catching, atau mungkin untuk yang anak kinestetik nggak bisa diam Iya. malah jadi ngantuk. Mungkin hambatan yang dihadapi itu dari itu. Iya. Nah, jadi tugas kita sebagai seorang guru bukan hanya kita menyiapkan media pembelajaran, strategi pembelajaran, tetapi kita juga harus bisa mengenal karakter peserta didik kita di dalam kelas, sehingga kita bisa menyesuaikan pembelajaran apa atau strategi apa yang pantas diberikan kepada mereka. Sepakat sekali ya Bu. Iya. Nah, rencana Ibu di dalam mencapai tujuan pembelajaran untuk meningkatkan motivasi mereka apa saja gitu? Rencananya ya, kalau terkait motivasi mungkin saya harus menarik minat peserta didik dulu ya Bu Iya. ya, untuk semangat gitu di kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Ibu mungkin bisa ya Bu ya, kalau misalnya nanti saya media pembelajarannya itu bisa pakai YouTube, Ya boleh. Bu. kemudian dari TikTok, Iya. sound-sound yang viral itu Bu mungkin Iya. bisa ya Bu ya digunakan sebagai salah satu rancang pembelajaran yang menarik bagi siswa. Iya, setuju sekali Bu Herni. Nah, lalu bagaimana Bu Herni akan mengimplementasikannya? Mungkin saya akan mengintegrasikannya di semua kegiatan pembelajaran ya. Iya. Kalau misalnya di awal pembelajaran bisa yang dari YouTube atau TikTok itu jadi ice breaking mungkin Bu. Iya. Kemudian kita juga bisa menerapkan teknik mindfulness dulu di Iya. awal pembelajaran. Setelah itu kita juga bisa di awal pembelajaran itu kita memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik, kemudian memberikan video untuk untuk anak-anak gitu kan ya. Nanti ketika misalnya anak-anak juga diajak untuk aktif berdiskusi, kemudian kalau memberikan tugas mungkin nanti saya tidak memberikannya soalnya banyak-banyak ya, Iya. tapi disesuaikan juga dengan kemampuan murid. Mungkin itu rencana saya untuk mengimplementasikan masalah tadi. Iya, luar biasa sekali. Lalu apa yang harus siapkan Bu Herni untuk mencapai melaksanakan rencana tersebut? Hal-hal yang harus disiapkan mungkin saya harus memilah-milih dulu ya Bu ya, Iya. konten mana yang sesuai dengan materi yang akan saya ajarkan, Iya. kemudian disesuaikan dengan usia murid saya saat itu. Iya. Mungkin ya yang cocok untuk anak-anak kelas 7. Kemudian nanti saya juga membuat PowerPoint Iya. sepertinya Bu ya, Iya, iya. untuk pembelajaran di kelas. Iya, bagus sekali Bu Herni. Nah, baiklah. Dari strategi yang sudah Bu Herni rencanakan untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik di dalam kelas, kira-kira kapan Ibu mau merealisasikannya? Oke, kalau untuk realisasi sepertinya harus segera saya lakukan ya Bu ya. Iya. Tidak boleh di lama-lama lagi gitu kan ya untuk melakukan kegiatan ini gitu. Jadi saya harus mempersiapkan medianya harus disesuaikan ya dengan Iya. materi yang mau diajarkan. Saat ini saya juga akan lihat dulu bukunya gitu ya. Iya. Jadi saya bisa mempersiapkannya dengan segera gitu ya Bu Iya, ya. berarti Bu Herni akan segera mempersiapkannya dengan waktu yang secepat-cepatnya. Iya, iya. Iya. Nah, mungkin dari kegiatan tersebut, siapa yang akan membantu Bu Herni dan mendukung Ibu dalam melaksanakan kegiatan tersebut? Iya. Kebetulan karena di kelas 7 itu saya ada 4 guru ya Bu Iya. ya, mungkin saya akan bisa ngobrol dulu dengan rekan-rekan yang Iya. sama-sama mengajar di kelas 7 gitu. Kita sharing bagaimana cara penyampaian materinya kepada anak gitu ya. Jadi kita ngobrol dengan NGMP mata pelajaran Iya. gitu ya. Kemudian bisa juga sharing dengan bagian kurikulum gitu Iya, kan ya, bagus kebetulan sekali, karena ya. kurikulumnya juga
megang mapel bahasa Inggris ya, Ya. jadi nanti bisa ngobrol lah. Jadi kita berkolaborasi dulu, kita sharing dulu dengan guru yang satu rumpun mungkin seperti Iya, itu, iya. yang Setuju nanti bisa sekali. membantu saya. Iya, bagus ya Bu Herni ya. Nah, lalu kemudian komitmen apa yang akan Ibu jalankan dalam kegiatan ini? Oke, dalam kegiatan ini mungkin tentu saja saya itu akan melakukan komitmen ini dalam bentuk saya harus selalu menciptakan inovasi-inovasi untuk membuat pembelajaran yang lebih menarik lagi, sehingga nanti siswa bisa lebih aktif lagi, bisa termotivasi lagi dalam belajar. Kemudian saya juga berkomitmen bahwa pembelajaran bukan hanya dari buku teks saja, tapi bisa juga didapatkan dari sumber-sumber yang lainnya. Jadi nanti saya mencari sumber-sumber yang lainnya untuk belajar. Iya, bagus sekali. Alhamdulillah Ibu ya, sudah ada gambaran untuk bagaimana menciptakan pembelajaran yang kreatif, inovatif, bervariatif gitu ya. Nah, nanti saya tunggu kabarnya ya untuk selanjutnya, apakah rencana Ibu berhasil atau tidak untuk meningkatkan motivasi peserta didik di dalam kelas. Iya. Nah, baiklah. Mungkin untuk hari ini rencana-rencananya dengan kolaborasi dari yang akan Ibu laksanakan dengan dengan mentoring yang Ibu akan laksanakan bersama rekan-rekan sejawat, semoga terlaksana dengan baik. Iya, sebelumnya saya terima kasih juga ya Bu ya, Ibu mau meluangkan waktu gitu. Jadi saya merasa ngemplong gitu ya Bu Iya. ya. Kemudian saya juga akhirnya terbayangkan solusi atas permasalahan yang saya hadapi, solusinya seperti apa Iya. gitu kan ya. Jadi tercerahkan gitu Bu ya Iya. setelah saya menceritakan kepada Ibu. Ibu nanti kalau saya mau ngobrol lagi boleh ya Bu terkait Boleh. tindak lanjut dari rencana hari ini? Boleh, hubungi saya saja ya. Siap Ibu, nanti saya hubungi via WA ya Ibu. Iya. Terima kasih banyak Ibu. Iya, sama-sama Bu Herni. Iya. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini mendapatkan manfaat untuk kita semua, dan apa yang Bu Herni rencanakan bisa terrealisasi dan bisa meningkatkan motivasi peserta didik ya. Amin. Nah, mungkin dicukupkan ya untuk hari ini ya. Iya. Iya, akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Herni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Desi, saya izin ke ruang guru Iya, dulu iya, ya. mangga Bu Herni. Iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Desi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Wawan. Nah, Bu Desi ini tadi sudah melakukan coaching ya dengan Bu Herni ya. Nah, sebelum penutup ya Bu ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi ya Bu ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian saat melakukan coaching? Nah, indikator apa yang Ibu inginkan? Iya, alhamdulillah tadi saya sudah melaksanakan coaching dengan Bu Herni, dan di dalam coaching tersebut saya melakukan dengan alur tirta. Lalu saya juga menanyakan tujuan identifikasi dari rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu bisa menggali Bu Herni untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi yang dibutuhkan, seperti itu Pak. Oke, baik Bu Desi. Ini menurut Bu Desi ini, jadi Bu Desi tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Herni, terus sesuai dengan alur tirta yang diinginkan. Nah, menurut saya nih, sebagai observer ya, berlebih tadi proses coaching tadi Bu Desi dengan Bu Herni, Bu Desi atau Bu Herni dengan coach ya sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur tirta, dan juga Bu Herni itu berusaha, Bu Desi itu berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Herni ya, sehingga Bu Herni itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya, yang juga coaching juga tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir saya nih Bu, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching antara Bu Desi dengan Bu Herni?
Iya. Untuk kompetensi yang ingin saya tingkatkan lagi untuk kedepannya, saya ingin mengembangkan tentang memahami proses, sehingga nanti kedepannya mudah-mudahan saya bisa melaksanakan coaching dengan lebih baik lagi, seperti itu Pak. Baik, nah itu ya Bu ya, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu ya. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh kasih, Pak Bu. Wawan, sama-sama.